Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Subuh ini kita akan seputar info, tapi info kasus Subang. Kasus Subang, rekan dan sahabat sekalian, kalau yang belum mengetahui adalah kasus di mana terjadi pengeksekusian kedua korban, yaitu ibu dan anak, di mana korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard di Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tahun 2021, yaitu tepatnya tanggal 18 Agustus 2021. Itu sangat viral sekali, di mana waktu itu begitu heboh karena sempat media meliput dan begitu viral di awal-awal. Dan sekarang bulan Februari 2025, artinya sudah berjalan hampir 4 tahun ya. Sudah ditetapkan dua terpidana, yaitu Pak Yosef Hidayah dan Ramdhanu. Pak Yosef Hidayah adalah suami daripada korban sekaligus juga bapak dari korban, karena korbannya adalah istrinya dan anaknya, anak kandung ya. Nah, kemudian satu lagi adalah Ramdhanu. Ramdhanu adalah keponakan, anak dari kakaknya korban, yaitu Ibu Tuti. Ibu Tuti itu punya kakak namanya Waida almarhumah, dan Danu adalah anak daripada Waida. Danu ikut serta dalam proses pengeksekusian. Nah, sekarang lagi menunggu kita semua, yaitu menunggu tentang kelanjutan daripada yang masih belum, yaitu untuk masalah obstruction of justice, kemudian masalah P21, baik itu statusnya Ibu Mimin Abidan Arigi, juga Ibda Taryono, dan juga masalah kelanjutan yayasan yang sampai sekarang masih belum ada juntrungannya. Ada yang menarik, saat pagi ini saya menunggu sebenarnya kapan ada dilaksanakannya P21. Karena ini yang akan kita tunggu, P21. Ada dua kemungkinan P21 itu adalah apakah itu untuk Ibda Taryono ataukah untuk Ibu Mimin Abidan Arigi, ya, karena dua-duanya sudah jadi tersangka. Nah, coba saya pernah lihat, ya, coba lihat ini, ya, deg-degan H-7. H-7 itu adalah statusnya salah satu saksi yang disebut dengan Mr. X, ya, sempat viral dulu Mr. X, dan Mr. X ini adalah Mr. Dedi FN. Siapa Mr. Dedi FN? Mr. Dedi FN adalah salah satu saksi di mana Mr. Dedi FN adalah salah satu karyawan yang ada di lingkungan sekolah atau yayasan sebagai bendahara. Mr. Dedi FN, kenapa saya katakan adalah walaupun hanya sebatas dia mantan bendahara, tetapi ada kelebihan yang dimiliki oleh Mr. Dedi FN, yaitu karena dia pernah memberikan banyak informasi terhadap pihak kepolisian Polda Jabar mengenai masalah yayasan dan sekolah. Tetapi bukan hanya itu barangkali, tapi mungkin banyak sekali juga info-info yang lain yang disampaikan oleh Mr. Dedi terhadap Polda Jabar. Sehingga akses dia untuk bisa masuk ke Polda Jabar itu ada sedikit kemudahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan dia bisa mendapatkan banyak info. Dengan status yang ini,
H-7 deg-degan, saya sempat mengomentari statusnya. Saya bilang hoax, saya bilang itu ya. Hoax. Ada jawabannya di sana. Dan kemudian juga waktu itu saya hanya mengatakan hoax ya kepada dengan chatnya hoax. Nah kemudian kemarin ada lagi, ini ya deg-degan juga ya, H-2 ya seperti itu ya H-. Sebentar saya lihat dulu ya biar jangan sampai salah ya. H-2 harap cemas. H-2 harap cemas yang sebelumnya adalah H-7 deg-degan ya. Jadi H-7 deg-degan, kemudian H-2 harap cemas, dan yang terakhir P21AW. Saya nggak tahu AW ini AW apa AW atau P21 AW atau ada singkatan. Saya sempat hubungi Mr. Dedi, saya bilang hoax saya sini sambil bercanda. Tapi tidak menjawab ya, hanya di-read saja. Hanya di-read saja Mr. Dedi. Coba saya lihat dulu ya sebentar. Chat dengan Mr. Dedi saya nih, Dedi. Ya, hanya di-read saja. Ada pernah menjawab WAYO katanya, WAYO katanya ya. Saya bilang hoax, WAYO saya nggak ngerti. Saya bilang cemas-cemas wae hoax, saya bilang gitu ya. Saya bilang lagi hoax, lagi yang untuk P21AW hanya di-read saja. Di telepon tidak diangkat ya. Jadi kalau saya begini, apakah ini sebuah kode yang Mr. Dedi memberikan informasi, Mas? Di situ tulisnya P21AW. Apakah benar akan P21? Ya kalau misalkan benar, sekali lagi, ya memang tidak ada masalah. Ini kan memang yang kita tunggu-tunggu masalah P21. Tetapi memang ya karena selama ini kita tunggu tidak pernah ada juntrungannya, ya mudah-mudahan ini kebenaran nih. Ada P21. Apakah itu P21 untuk Ibu Mimin Abi dan Arigi, atau P21 untuk Ibda Taryono? Siapapun itu, yang jelas kalau sudah masuk P21 ini menarik. Biar lebih jelas lagi nanti di persidangan, dan kita akan lihat persidangan. Dan ini harus dikawal ketat. Ya, kita gini ya. Kita tidak curiga, kita tidak underestimate ya. Kita harus selalu percaya terhadap pejabat-pejabat yang ada di lingkungan majelis hakim. Walaupun ya kalau masalah berita-berita ada masuk angin hakim dan sebagainya kan itu sudah berita biasa. Dan memang sering terjadi yang demikian, bahwa adanya majelis hakim yang masuk angin itu ya. Dan itu sudah biasa. Tapi ya kita tetap harus husnuzon lah. Berbaik sangka, mudah-mudahan semuanya berjalan tidak ada masuk angin gitu. Nah kalau misalkan nanti akan P21, baik itu Ibda Taryono ataupun misalkan Ibu Mimin Abi dan Arigi, ini menarik. Khususnya adalah untuk Ibu Mimin Abi dan Arigi, karena status mereka ini kan menggantung begitu lama, sedangkan proses tersangkanya sudah ditersangkakan di tahun 2023, yaitu pada saat penggerbagan di subuh hari 4.30 pagi ya, yaitu di tanggal 17 Oktober 2023, dan mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka.
digelandang ke Polda Jabar. Sekarang 2025, kalau memang P21 ya kita tunggu. Kenapa? Karena menarik sekali. Karena ada suatu proses yang sangat panjang. Penetapan tersangka sampai sekarang, misalkan kalau memang benar ada P21, berarti kan ada suatu masalah ini. Kita bicara secara logika, berarti ada suatu masalah. Ya kan? Kan sebenarnya kalau misalkan alat buktinya sudah jelas, kan tidak usah menunggu lama. Permasalahannya kan itu. Karena memang kasus Subang ini permasalahannya ada alat bukti. Ya, permasalahannya alat bukti. Pasca penetapan saudara Ramdhanu, pada saat Ramdhanu ada pengakuan di Polda Jabar, barulah di sana terungkap dan terbuka. Sebelumnya kan tidak ada celah-celah ke arah sana. Begitu tertutup kasus Subang, setelah pasca viral, kemudian tertutup, senyap, tidak ada berita-berita apapun, dan tidak ada ke arah-arah penetapan tersangka. Pada saat pengakuan saudara Ramdhanu, maka ditetapkan tersangka. Berarti kalau lihat jarak waktunya sekitar 2,5 tahun, dari 2021 tanggal 18 Agustus sampai dengan 19 September 2023, pengakuan Ramdhanu di depan BAP penyidik ya Polda Jabar. Tanggal 17 Oktobernya baru ditangkaplah, ditetapkan tersangka. Proses yang begitu panjang ini jelas bahwa berkaitan dengan masalah alat bukti, sudah jelas. Karena kalau alat buktinya sudah kuat, nggak usah nunggu 2,5 tahun. Pasti di awal-awal sudah ditetapkan tersangka. Berarti memang kasus Subang ini permasalahannya lah alat bukti. Sehingga untuk masalah Ibu Mimin pun berkaitan begitu lama, teman-teman, pasti tidak jauh dari alat bukti. Maka kalau misalkan sampai P21 ya dan masuk ke persidangan, ini menarik. Apa yang akan disampaikan nanti baik itu oleh jaksa penuntut umum ya berkaitan dengan masalah alat bukti, dan tentunya akan berperang dengan kuasa hukumnya Ibu Mimin Abi dan Arigi, yaitu Ibu Sylvia. Sejauh mana nanti Ibu Sylvia akan berjuang, ya kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja, dan mudah-mudahan persidangannya lancar-lancar saja dan tidak ada hal-hal yang ya membuat jadi pertanyaan lah ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena jujur saja tidak sedikit masyarakat yang tidak puas hasil keputusan yang kemarin untuk Pak Yosep 20 tahun. Padahal kalau kita lihat tuntutan jaksa penuntut umum ada seumur hidup, kemudian juga informasi dari hakim bahwa tidak ada yang meringankan untuk Pak Yosep, ya, semua memberatkan. Satu yang meringankannya karena tidak pernah melakukan pidana sebelumnya, itu yang meringankan. Selebihnya ada yang memberatkan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Hakim di persidangan. Tetapi vonisnya cuma 20 tahun. Lepas daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, artinya tidak ada kepuasan. Karena apa? Ya, karena bayangkan 2 korban terhabisi dalam keadaan yang begitu sadis. Nah, kita berharap bahwa nanti kalau misalnya benar ada P21 untuk Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, maka mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tadi saya sampaikan lah ya. Mudah-mudahan lancar lah. Kalau saya katakan mudah-mudahan tidak ada masuk angin gitulah dari semua pihak, mudah-mudahan ya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan tidak ada masuk angin. Ya, semuanya tegas. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita berharap jika kita akan lihat nanti di persidangan pertarungan yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Ibu Mimin Abi dan Arigi bersama jaksa penuntut umum di persidangan akan seperti apa. Mudah-mudahan statusnya Dedi FN yang katanya
deg-degan H-2, berarti hari ini, kan H-2 itu yang kemarinnya, berarti hari ini hari Jumat, apakah ini Jumat Keramat akan ada penentuan P21? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.